Di video sebelumnya kita sudah berhasil meng-setup atau menginstal React.js dengan menggunakan Vite, dan di video kali ini kita akan coba kenali sedikit mengenai atau isi dari project React.js kita ya. Nah, sebelum kita kenali folder dan file-file yang di dalam React.js, ini kita akan aktifkan dulu ya servernya, atau kita akan coba buka si halaman React.js-nya, yaitu dengan menuliskan npm run dev, enter, lalu kita copy ini, kita klik aja. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi sebenarnya untuk React.js ini dia adalah sebuah library di mana untuk membuat sebuah website dengan teknologi komponen ya. Jadi untuk web sekarang itu biasanya menggunakan komponen-komponen gitu isinya. Contoh misalkan kita buka di sini Tokopedia. Nah, bisa kalian lihat komponen itu apa sih? Komponen itu kayak misalkan ini nih. Di sini kayak misalkan ada ini, ada tentang Tokopedia, di sini ada untuk searching, di sini ada keranjang, di sini ada untuk masuk, daftar, lalu di bawahnya ini ada kategori ya, komponen kategori. Di sini ada komponen top up dan tagihan, dan masih banyak lagi ke bawahnya ini komponen-komponen. Nah, yang dimaksud dengan komponen itu seperti ini. Nah, kalau misalkan kita cek ini si Tokopedia ini menggunakan React.js ya di komponen-komponennya. Kalau misalkan nih kita pergi ke paket data, nah di sini dia nggak ngeload. Jadi kalau misalkan kita ke flag, ini beda lagi halaman. Kalau misalkan kita balik lagi di sini ke listrik, nah ini enggak, kita balik lagi ke pulsa, atau misalkan kita pengen pergi ke kategori, itu silahkan. Itu adalah komponen-komponen ya. Nah, nanti kita akan coba membuat studi kasusnya berupa komponen-komponen juga. Jadi kita pisah-pisahkan berdasarkan halaman yang nanti akan kita buat. Oke, ini saya close. Selanjutnya di sini kita akan back lagi ke sini. Nah, di sini kan kita bisa ini ya, ketika kita ingin mengaktifkan si server React.js-nya, kita butuh yang namanya di sini npm run dev. Nah, ini tuh dari mana sih asalnya gitu. Nih, kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa folder dan beberapa file pendukung. Nah, ini untuk npm-nya di sini ada di sini ya. Tapi ini nggak akan kita sentuh, dan udah biarin aja. Yang akan nanti kita sering kunjungi yaitu di folder public. Ini untuk mengisi file berupa gambar, bisa berupa icon seperti di web pada umumnya ya, ada icon-iconnya, itu dimasukkan di public. Nah, di sini ada folder src atau search. Nah, ini nanti kita akan sering menggunakan ini karena yang paling terpenting di sini ada dua ya, ada app.jsx dan main.jsx. Sebelum kita lanjut ke sini, kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada index HTML, lalu di sini ada package JSON. Yang paling krusial itu di sini ya. Nah, ini adalah package.json di mana untuk untuk menyimpan file dependensi atau konfigurasi ketika kita menginstal plugin-plugin, terutama apapun itu. Nah, terutama di sini ada yang namanya script. Ini script di sini ada dev. Ini untuk menjalankan server lokal, ya ini untuk build ketika si projectnya sudah di upload atau di hosting. Lalu di sini ada lint dan preview untuk production. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kan npm run dev ya. Jadi maksudnya npm tolong jalankan sebuah sebuah perintah
dev lah seperti itu, yang berada di script. Nah nih di sini nih script. Nah makanya kalau misalkan kita ganti di sini menjadi ya, nyoba seperti itu, kita save, lalu kita balik lagi ke sini, kita matiin dulu ya dengan menekan Ctrl C, lalu kita tuliskan di sini npm run dev lagi. Nah maka akan error. Nah di sini katanya npm error missing script dev, jadi tidak ditemukan sintak dev pada sebuah function script. Function script itu yang ada di mana? Yang ada di sini. Nah di sini kira-kira ada nggak dev? Karena udah nggak ada ya, karena kita sudah ganti menjadi nyoba. Makanya kalau misalkan kita ingin menjalankan lagi ya, kita tulisnya npm, saya clear dulu deh, clear npm run nyoba seperti itu, enter. Nah maka akan jalan ya di sini tuh. Oke, itu mungkin untuk untuk file package. Ini saya balikin lagi atau nanti aja kita balikinnya. Lalu selanjutnya di sini ada index HTML. Nah, jadi untuk index HTML ini sebenarnya yang ditampilkan di halaman ini. Nah, karena kan kita menggunakan index.html ya. Tapi di sini kan banyak sekali ada gambar atau icon, ada tulisan ini, ada count, atau tombol ini ya. Ada ini, terus warnanya hitam, tapi di sini cuma sedikit. Nah, sebenarnya itu hanya menampilkan si file .html supaya dia kebuka di sini. Tetapi karena kita menggunakan atau React menggunakan yang namanya komponen, maka ditulisnya di sini adalah ini div dengan id root. Nah, root ini mengarah ke folder search, lalu ada di sini yaitu app.jsx. Ada di main.jsx. Nah, di sini React DOM create root document. Nah, yang paling terpenting adalah get element by ID. Nah, dia menangkap sebuah ID yang namanya root di dalam sebuah folder atau file index.html yang ini. Maka kalau misalkan di sini kita rubah menjadi tes, maka nanti di main.jsx-nya juga harus tes di sini. Karena dia menangkap elemen berdasarkan ID ya. Oke, ID-nya adalah ini. Oke, ini saya balikin lagi. Di sini juga saya balikin lagi. Ups. Nah, get element by ID root, lalu nanti dia akan merender, atau merender itu apa ya? Memproses tampilannya itu yang diambil dari file app. Nih, app di sini. Nah, app di sini dia masuknya ke sini. app.jsx. Nah, sebenarnya yang ditampilkan itu yang ini. Nah, kan tadi ada edit, ada tombol count, ada nama Python dan React. Nah, ini. Lalu di sini ada logonya. Oke, seperti ini. Di sini ada tulisan click on the fight. Nih, click on the fight. Seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita hapus. Oke, kita hapus dari sini deh. Kita hapus dari sini sampai dengan sini. Kalau kita save, nah ini pasti bakal kosong gitu. Oke, misalkan kita return di sini div, misalkan di sini hello world seperti ini. Nah, maka di sini tulisannya hello world. Lalu kita ganti, untuk mengganti ini Vite dan React itu ada di mana? Berarti Vite dan React itu ada di index.html ya, yang ini. Kita akan ganti di sini belajar React. Maka dia otomatis
langsung keganti tanpa kita refresh. Misalkan kita rubah lagi di app JSX-nya di sini, atau ini kita hapus dulu, lalu kita tambahkan di sini H1 hello world seperti ini, lalu kita tambahkan lagi di sini untuk P lorem ipsum seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Itu untuk penggunaan atau sekilas mengenai apa ya disebutnya, alur dari si React.js-nya. Intinya yang ditampilkan itu adalah halaman index.html yang ini, tapi dia tidak menampilkan komponen-komponen di dalamnya, hanya menampilkan div dengan ID root yang diambil dari main.jsx. Nah, di sini get element ID by root. Nah, ini nanti si root ini akan masuk ke index.html dengan membawa render atau proses tampilannya atau komponennya itu ada di file app. Ini kalau misalkan kita ganti apps seperti ini, nah dia akan kosong ya, karena nggak ada file dengan nama apps, adanya app. Nah, di sini di app seperti ini. Oke, mungkin itu aja video kali ini mengenai cara untuk menjalankan dan pengenalan singkat dari isi project React kita ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi mengenai React. See you next time and thank you.